Hai Pisces, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Semoga semua teman-teman Pisces yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah join. Jangan lupa di subscribe channel ini agar ke depan teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika video ini menayangkan video terbaru bacaan energi zodiak kamu. Ini adalah bacaan untuk Pisces sepanjang tahun 2025. Teman-teman boleh gunakan zodiak Ascend dan zodiak Sun atau zodiak Moon, yang mana saja boleh karena ini bacaan general. Lebih banyak informasi yang teman-teman dapatkan akan lebih memberikan teman-teman banyak pandangan. Mudah-mudahan hasil bacaannya positif, itu yang selalu saya harapkan. Kalaupun ada bacaan-bacaan yang negatif, anggap ini sebagai pesan-pesan informasi agar teman-teman antisipasi. Oke? Pisces, bagaimana energi Pisces secara personal, kehidupan, finansial dan pekerjaan, dan asmara sepanjang tahun 2025. Oke. Pisces. Pisces tahun 2025. Oke. Ada in Taurus secara personal, finansial dan pekerjaan ada Mercury. Untuk asmara ada 4 house. Secara personal, area kehidupan in Taurus, Pisces Taurus berada di house ketiga. Ini adalah area komunikasi, interaksi, negosiasi, hubungan dengan saudara-saudara, hubungan jarak jauh, korespondensi, dan juga ada kaitannya dengan dunia pendidikan, Pisces. Taurus adalah elemen bumi, dan Jupiter masih berada di Taurus hingga bulan Mei tahun 2025. Ini adalah waktunya kamu nge-push ya, Pisces. Nge-push kemampuan kamu di dunia pendidikan. Mungkin ini adalah upaya kamu untuk menyelesaikan tugas akhir. Atau kamu merasa perlu memaksimalkan energi kamu di pendidikan kamu. Atau memang kalau kamu bekerja di dunia pendidikan, kamu akan sangat maksimal untuk memajukan, untuk mengembangkan tempat di mana kamu menimba ilmu atau berbagi ilmu. Kamu juga akan sangat senang untuk sharing. Ini adalah puncak-puncaknya Pisces. Mungkin kamu akan merangkumkan pengetahuan kamu dalam biografi dan kamu akan mencetak buku. Kamu juga akan melakukan perjalanan-perjalanan singkat nantinya atau perjalanan jarak dekat. Tapi bisa juga ini kamu ke luar negeri atau ke luar kota. Jupiter memberikan kamu dukungan komunikasi, bantuan negosiasi, sehingga banyak negosiasi yang berhasil kamu lakukan. Jupiter juga mendukung kamu dalam area pendidikan, sehingga kalau kamu memang berniat untuk menyelesaikan pendidikan kamu atau mengikuti pendidikan singkat, periode Januari sampai bulan Mei ya, dan kamu juga bisa mencapai nilai prestasi yang baik, Pisces. Secara personal kamu juga merasa disukai, diminati, merasa sangat diperhatikan dan diperdulikan selama Jupiter berada di house kedua ya, yaitu Januari sampai bulan Mei. Nah setelah itu Jupiter akan masuk ke house keempat. Maka ini menggambarkan kamu mendapatkan keberkahan di area 4 house, di area tempat tinggal kamu, atau ada kemungkinan kamu mendapatkan tempat tinggal yang baru. Oke. Komunikasi yang tadinya memanas antara kamu dengan seseorang akan membaik juga pada periode ini. Mungkin nantinya ada sedikit chaos lagi atau tidak seakrab dulu, tapi kamu merasakan sudah lebih tenang. Karena situasi yang kamu rasakan dalam area komunikasi semakin kondusif, tidak lagi meresahkan seperti dulu. Wow, ini bagus ya. Dan Taurus ini juga berarti kenyamanan serta luxury ya. Kemudian untuk finansial dan pekerjaan ada Mercury. Finansial kamu bersumber dari cara kamu berkomunikasi. Di awal tahun, kamu akan menimba hasil, mendapatkan keuntungan dari kerja keras kamu. Ada bonus yang kamu dapatkan, Pisces.
Ada keputusan juga yang akan kamu dapatkan dan keputusan ini hasilnya positif, hasilnya menyenangkan. Sepertinya juga ada penawaran kerja untuk kamu, Pisces, tapi penawaran kerja ini di luar kota atau di luar pulau. Sehingga kamu harus mempertimbangkan. Kamu juga akan melakukan perjalanan ini di 6 bulan pertama tahun 2025. Mungkin kamu juga akan melakukan pekerjaan yang sifatnya itu analisis, komunikatif, komunikasi, negosiasi ya, Pisces. Karena Mercury ini bergerak selalu, dia bukan planet malefik ya. Kamu hanya perlu mewaspadai Mercury retrograde ya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui Mercury retrograde, boleh personal reading berbayar bacaan Vedic atau silakan ke channel Kak Tika Jurnal untuk nantinya menonton tayangan Mercury retrograde yang mudah-mudahan akan saya buat di channel Kak Tika Jurnal ya. Mercury retrograde di tahun 2025 itu retrograde-nya 3 kali. Sepertinya ada kaitannya dengan identitas personality kamu ya. Dan di tahun 2025 sepertinya kamu akan menyelesaikan masalah yang tertunda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kamu abaikan atau kamu sepelekan. Dan ini mengenai identitas kamu, dokumen-dokumen pribadi kamu. Ini bisa saja KTP, paspor, visa, untuk kepentingan tertentu. Bisa kepentingan untuk kamu melakukan perjalanan bisnis atau perjalanan pendidikan ke luar negeri, atau ada kaitan dengan dokumen-dokumen pernikahan, atau dokumen relationship, atau lain-lainnya. Bisa saja dokumen mengenai aset, tapi ini tentang diri kamu. Oke? Untuk keuangan sepanjang tahun 2025, ini tergantung bagaimana cara kamu berkomunikasi dan komunikatif. Seperti layaknya marketing. Mungkin kamu harus sering-sering melakukan promotion atau sering-sering memperlihatkan kemampuan, potensi ataupun produk kamu, atau sering-sering berinteraksi untuk mengundang customer, partner atau mitra ataupun kolega yang bisa mendatangkan uang untuk kamu. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Mercury retrograde ini juga energinya cepat ya. Kamu disarankan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan meskipun itu kesempatan kecil. Segera katakan iya jika ini adalah peluang uang. Karena kalau kamu berpikir bahkan sebentar saja, rezeki itu bisa lewat begitu aja. Kesempatan itu bisa terbang begitu aja. Bagi sebagian Pisces yang memang membutuhkan pekerjaan, ada wawancara, panggilan kerja, karena Mercury ini juga terkait dengan dokumen, komunikasi, dan wawancara. Oke. Mungkin juga ada upaya kamu untuk memenangkan tender project ya. Dan itu mudah-mudahan bisa kamu dapatkan. Karena keuangan kamu, finansial kamu, dan pekerjaan kamu didukung oleh Mercury. Didukung oleh kecerdasan kamu secara komunikatif dan analisis kamu. Serta dari pendidikan kamu. Oke. Pendidikan ini ya ada sebagian teman-teman Pisces menggunakan pendidikan formal. Tapi ada juga sebagian Pisces yang menggunakan pendidikan pengalaman dan keahlian tertentu loh ya. Bisa saja bakat dari orang tua atau bakat dari orok ya. Oke. Kemudian untuk asmara ada four house ya. Ini berkaitan dengan keluarga besar, your home base or your family. Yang sudah menikah atau yang belum. Hubungan asmara kamu ini dipengaruhi oleh keluarga besar atau mengenai figur ibu, Pisces. Bagi yang memang masih ada koneksi dengan figur ibu. Kalaupun tidak, kalaupun sudah tidak ada, maka ini terkait dengan kenyamanan kamu, tempat tinggal kamu. For house dikatakan di sini bagi Pisces single ya. Kamu sering-sering keluar rumah ya. Memang kamu nyaman banget di dalam rumah, nyaman banget tinggal di rumah. Malah kamu males banget keluar rumah di tahun 2025. Tapi ini akan mempengaruhi hubungan asmara kamu. Jika kamu dalam menjalani relationship, maka akan muncul kebosanan. Jika kamu single, maka ini akan menjadi hambatan untuk kamu ketemu dengan seseorang. Kamu akan single terus kalau kamu tetap berada di rumah. Karena ada rasa males kamu. Untuk gimana bisa ketemu dengan orang baru ya. Tapi satu sisi juga kamu memang nyaman di tempat tinggal kamu. Meskipun di awal tahun ada ketidaknyamanan.
Ada suasana yang kamu rasakan panas di tempat tinggal kamu. Entah ini hubungan kamu dengan salah satu anggota keluarga ya. Tapi ini tidak seterusnya, mungkin hanya 3 bulan awal tahun 2025 saja. Setelah itu akan ada gairah untuk kamu keluar rumah ya. Situasi ketidaknyamanan ini yang memang awalnya mengganggu kenyamanan kamu ya, yang pada akhirnya akan membuat kamu keluar rumah, entah itu menghubungi teman kamu atau terhubung dengan sosial dan networking ya. Sehingga ini akan menjadi awal baru kamu untuk terhubung dengan dunia sosial yang baru ataupun pertemanan yang baru ya. Bagi yang sudah menikah, ya ini ada kaitannya dengan kenyamanan rumah, tempat tinggal. Mungkin ada keinginan untuk pindah ke tempat tinggal yang lebih nyaman, yang baru. Dan sepertinya antara tengah tahun atau akhir tahun 2025, ada anggota keluarga baru yang hadir dalam kehidupan kamu, Pisces. Oke, kita lihat lebih deep ya, Pisces, bagaimana perjalanan Pisces sepanjang tahun 2025 ya, Pisces. Wow, Ten of Swords ya. Pisces tahun 2025, please. Age of Cups, Six of Cups, Page of Swords, wow, ada Judgment, Six of Swords, Queen of Wands, Seven of Wands, Queen of Pentacles, Six of Pentacles, The Hermit, dan King of Wands. Oke, Pisces. Di bulan Januari ada Ten of Swords. Bulan Januari sepertinya ada situasi yang tidak bisa kamu paksakan. Kemampuan kamu sudah maksimal kamu kerahkan. Bahkan kamu merasa udah benar-benar tidak mampu lagi mengupayakan segala sesuatunya. Tapi ini juga merupakan titik awal, titik kebangkitan kamu. Karena kamu sudah di titik kepasrahan, sudah di titik tidak berdaya. Mungkin ada seseorang yang berusaha memang mengkhianati kamu, Pisces, di bulan Januari. Atau berusaha membuat kamu tidak berdaya, berusaha membuat kamu tersudutkan. Satu sisi juga ada keinginan yang belum bisa tercapai, karena kamu nggak mampu untuk menggapainya. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan, tapi selama ini kamu tahan-tahan. Tapi di bulan Januari ini kamu sadar bahwa kamu nggak bisa lagi menahan diri. Semakin kamu menahan diri, semakin kamu tidak berdaya karena kamu semakin tersudutkan. Sehingga kamu harus melakukan sesuatu itu. Apa itu? Terlihat dari bulan Februari ada Age of Cups. Ada perjalanan yang akan kamu lakukan. Dan ini perjalanan seorang diri. Ini adalah situasi pemulihan untuk kamu di bulan Februari. Karena memang ini yang diinginkan. Memang ini jalan hidup kamu, Pisces, di mana kamu melakukan perjalanan untuk menemukan apa yang kamu inginkan di dalam batin kamu, menggapai apa yang kamu inginkan di dalam batin kamu. Di bulan Februari, kamu juga sepertinya harus mengunjungi dokter atau medical check up ya, atau melakukan pengobatan untuk diri kamu sendiri, Pisces. Sepertinya ada persoalan dengan kesehatan kamu yang mungkin sudah kamu ketahui sejak bulan Januari. Bisa saja ini adalah momen kelelahan kamu ya, karena akhir tahun 2024, awal tahun 2025, kamu nge-push banget energi kamu.
Di bulan Februari juga sepertinya kamu akan meninggalkan sesuatu. Kamu meninggalkan itu karena kamu merasa kamu butuh pengalaman baru, butuh melakukan perjalanan baru dalam kehidupan kamu. Kemudian di bulan Maret ada Six of Cups. Di bulan Maret kamu akan bertemu dengan orang-orang yang pernah terhubung dengan kamu. Ya, ini keluarga atau orang dari masa lalu, ada situasi ngumpul bersama dengan keluarga. Jadi meskipun di bulan Februari kamu melakukan perjalanan, entah itu keluar kota atau keluar negeri, di bulan Maret sepertinya kamu kembali untuk berkumpul. Ya, ada momen reuni, ada orang dari masa lalu yang kembali bertemu dengan kamu, kembali terkoneksi atau berkomunikasi dengan kamu. Six of Cups ini juga adalah momen rekonsiliasi ya, di mana ada momen bahagia ya, karena udah lama nggak ketemu dan kamu bisa ketemu berkumpul kembali ya. Bagi sebagian Pisces, sepertinya kamu akan terhubung kembali, entah itu sekedar berkomunikasi atau memang menjalin hubungan kembali dengan seseorang dari masa lalu yang udah kamu tinggalkan, yang udah kamu lepaskan. Oke. Kemudian di bulan April ada Page of Swords, ada ide yang datang secara tiba-tiba, inovasi yang datang secara tiba-tiba. Ada kekonsistenan yang datang secara tiba-tiba. Nah, ini menggambarkan karena kekonsistenan ini datang secara tiba-tiba, berarti di masa sebelumnya kamu sebenarnya tidak yakin. Ya, entah ini terkait dengan hubungan, relationship, atau bisnis, pekerjaan, ataupun usaha. Kalau ini terkait dengan usaha, bisnis, ataupun pekerjaan, tadinya kamu tidak konsisten, tadinya kamu tidak serius, tadinya kamu tidak meyakini bahwa kamu betah, tapi di bulan April kamu mendadak betah. Mendadak yakin, mendadak konsisten. Kalau ini sebuah hubungan relationship juga seperti itu. Tadinya kamu nggak serius, tadinya kamu nggak yakin. Tapi di bulan April ini, tiba-tiba kamu yakin, kamu serius. Dan di bulan April ini juga sepertinya ada perubahan visi. Dan ini juga karena ada perubahan visi di bulan April. Perubahan ambisi juga terjadi di bulan April. Dan itu semua zodiak mengalaminya, perubahan visi dan ambisi. Termasuk kamu Pisces ya, perubahan ambisi kamu ini terjadi di area keuangan. Kamu sangat antusias, sangat obsesi. Termasuk untuk kamu Pisces ya, perubahan ambisi dan obsesi kamu ini terkait untuk membayar apa yang belum pernah kamu lakukan. Jadi kamu ngerasa itu seperti hutang yang harus kamu bayar. Entah itu membalas budi seseorang atau memberikan atau mengabulkan keinginan-keinginan kamu sendiri, harapan-harapan kamu sendiri di masa sebelumnya yang belum pernah tercapai, kamu ingin mencapainya ya. Oke. Dan kamu sangat konsisten untuk itu, ya, kamu memenuhi janji kamu. Tapi ada juga sebagian Pisces, di bulan April ini ada seseorang yang datang dari masa lalu, dia datangnya di bulan Maret, ya, dan dia memenuhi janjinya kepada kamu di bulan April. Oke. Kemudian selanjutnya, untuk bulan Mei, ada Jasmine ya. Jasmine ini keterangkatan, ya, sepertinya kamu diangkat dari situasi dan kemudian dipindahkan. Mungkin bukan keinginan kamu, tapi ada situasi yang berakhir di bulan Mei ini. Nah, saya rasakan ambisi kamu yang berakhir, ambisi kamu di tahun 2024. Dan kini ambisi kamu mulai berubah. Sehingga kamu siap untuk melepaskan hal-hal yang kamu rasakan itu nggak worth it. Kalau kamu rasakan ada target yang nggak tercapai, ya udah kamu tinggalkan. Dan kamu berusaha untuk membuat target-target baru dalam kehidupan kamu. Entah kamu yang mengangkat diri kamu keluar dari situasi itu, atau memang kamu diangkat dari situasi itu. Dan ini berarti ada kebangkitan untuk kamu. Ya, kebangkitan ini adalah sisi diri kamu yang baru, Pisces, yang lebih ambisius, yang lebih terkoordinir, yang ingin lebih memberikan banyak hal untuk diri kamu sendiri. Pisces. Nah, Jasmine ini juga penyelesaian, ada persoalan-persoalan masa lalu, mungkin antara kamu dengan salah satu anggota keluarga, atau masalah besar yang kamu hadapi, itu juga terselesaikan di bulan Mei. Kemudian di bulan Juni ada Six of Swords, ada rencana perjalanan, persiapan, dan prepare. Sepertinya ini ada perjalanan ke luar negeri atau perjalanan keluar kota,
atau persiapan perpindahan tempat tinggal, persiapan perpindahan tempat kerja, atau persiapan pendidikan ya. Kamu sudah sangat siap untuk menyongsong kehidupan baru kamu. Kemudian di bulan Juli ada Queen of Wands. Ada yang kamu amati, kamu teliti, dan kamu analisis, Pisces. Dengan penuh kehati-hatian. Kamu lebih pasif di bulan Juli. Lebih kalem gitu ya. Tapi dalam situasi kalem kamu mengamati dan menganalisis setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin ini juga karena kamu berada dalam situasi yang baru. Kamu perlu adaptasi, perlu mempelajari dulu situasi dan keadaan sekitar kamu, bagaimana sifat dan karakter orang-orangnya, sehingga kamu lebih banyak diam. Gak banyak action dan menunggu teman baru. Tapi ini juga karena menunjukkan kamu bijak. Untuk Agustus, ada Seven of Wands ya. Ada sesuatu yang kamu pertahanin, Pisces. Bahkan kamu siap untuk berkompetisi, siap untuk bersaing, siap untuk konflik ya. Jika apa yang kamu pertahanin ini ingin diruntuhkan oleh orang lain. Kamu meyakini sesuatu yang sangat kuat. Apa itu? Dari Queen of Wands di bulan sebelumnya. Hasil analisis kamu, hasil penilaian kamu. Ini membuat kamu sangat yakin terhadap sesuatu hal sehingga kalaupun ada orang lain yang ingin membantah atau menolak, ya kamu siap untuk membuktikan, siap untuk bersaing bahkan untuk membuktikan kebenaran-kebenaran, bukti-bukti yang sudah kamu kumpulkan. Pisces. Mungkin kamu juga akan mengikuti uji kompetensi atau sebuah perlombaan di bulan Agustus. Ya bisa saja lomba 17 Agustus nih ya, Pisces. Untuk bisnis dan usaha ini juga menggambarkan adanya kompetisi. Untuk asmara juga ada kompetisi. Kalau asmara saya lihat di masa sebelumnya Queen of Wands ini menunjukkan kamu menyukai seseorang, kamu mengamati seseorang. Tapi ternyata di bulan Agustus kamu tahu dia ini sudah ada pendamping sehingga kamu merasa tersaingi, merasa perlu untuk berkompetisi. Oke. Kalau bisnis dan usaha ini sudah kamu amati di bulan sebelumnya. Nah, di bulan Agustus kamu maju untuk fighting, siap untuk bersaing bisnis ataupun persaingan usaha. Secara sehat tentunya, karena ini wants, yaitu ada action di dalamnya ya. Oke. Kemudian di bulan September ada Queen of Pentacles. Wow, kamu memegang koin kamu mandiri, kamu punya pekerjaan yang stabil, punya pekerjaan yang menghasilkan sehingga kamu mengendalikan keuangan kamu sendiri. Ya, sisi kemandirian kamu muncul dan kamu berfokus pada karir, pekerjaan kamu, usaha dan bisnis kamu. Kamu juga terpikir untuk menabung atau investasi yang bisa menambah aset kamu. Ini karena analisis keuangan kamu sangat cerdas, Pisces, di periode September ya. Fokus kamu juga dalam bisnis, bagaimana agar bisnis kamu bisa menguntungkan. Usaha juga seperti itu. Kalau karir ya, kamu bersinar di karir kamu. Banyak orang-orang yang akan mendekat untuk menjalin partnership, kemitraan dengan kamu. Kemudian untuk bulan Oktober ada The Hermit. Ini adalah momennya kamu menarik diri. Sepertinya sebagian Pisces ada yang melakukan perjalanan spiritual, entah itu ke tanah suci. Di periode Oktober ini ada perenungan, ada contemplate, ada penarikan diri. Sebagian Pisces juga ada yang fokus untuk belajar karena harus mengikuti uji kompetensi ya atau ujian apa gitu. Jadi momennya kamu menarik diri nih di bulan Oktober. Lebih asyik dengan kegiatan kamu sendiri, lebih fokus juga dan lebih banyak ibadah, lebih banyak melakukan ritual-ritual spiritual dan keagamaan. The Hermit ini juga membuat kamu merenungi hal-hal masa lalu yang sudah terjadi. Di momen ini kamu nyaman dengan kesendirian, tidak lagi resah apabila kamu tidak punya teman, tapi kamu justru menyukai kesendirian kamu. Kemudian di bulan November ada Six of Pentacles. Ini menggambarkan kamu menerima hasil dari investasi kamu di masa sebelumnya. Kamu menerima uang dari dua sumber. Ini income atau memang honor atau memang keuntungan. Ini saatnya juga untuk menabung. Sisihkan juga sedikit untuk bersedekah atau berdermah ya, Pisces.
Kamu juga akan menerima kebaikan yang kamu tanam di masa sebelumnya. Sebagian juga ini menggambarkan pengeluaran uang. Ada pengeluaran uang di bulan November, tapi jangan khawatir karena 3 di kiri dan 3 di kanan, semua bisa kamu atasi. Mungkin memang dana ini sudah kamu alokasikan untuk pembiayaan, atau kamu sudah saving money kalau terjadi sesuatu. Jadi memang dana itu sudah ada dan siap untuk kamu gunakan. So far ini tidak akan mengganggu kestabilan finansial kamu kok ya. Namun ada juga sebagian Pisces ini ada 2 dapur yang kamu penuhi. Jadi seperti misalnya biaya untuk rumah tangga kamu, tapi ada biaya rumah tangga yang lain juga yang kamu penuhi. Misalnya rumah tangga orang tua atau rumah tangga anak. Ya, salah satunya yang mana, Pisces. Oke. Kemudian untuk bulan Desember ada King of Wands. Kamu akan terhubung dengan seseorang yang mengamati, mengawasi, dan menganalisis kamu. Kamu diamati oleh seseorang ini karena dia ingin terkoneksi dengan kamu. Seseorang ini meneliti kamu ataupun menganalisis kamu, Pisces. Mungkin dia adalah seseorang yang memang menganalisis atau menguji kamu, atau menentukan apakah kamu lolos atau tidak dalam sebuah ujian kompetensi. Oke. Bagaimana sikap seseorang ini nantinya, sepertinya ini terbacanya di tahun 2026 ya, masih lama banget. Tapi sepertinya kamu terhubung dengan orang ini di bulan Desember. Dia dan kamu punya sifat yang sama. Sama-sama cuek, sama-sama abai, sama-sama pura-pura nggak peduli, tapi dibalik itu mengawasi, mengamati, dan menganalisis. Penuh dengan perencanaan dan strategi. Kamu dan dia sama. Yang berarti kamu ketemu dengan seseorang yang vibrasinya sama, vibes-nya juga sama, bahkan sifat dan karakternya juga hampir sama. Namun ini menunjukkan kekurangan dia adalah kekurangan kamu, kelebihan dia adalah kelebihan kamu. Jadi orang ini sebenarnya sangat mudah ditebak karena dia mirip dengan kamu. Kalau kamu dalam menjalani relationship atau dalam pernikahan, sebaiknya kamu tidak mengadopsi sifatnya. Karena kalau kamu mengadopsi sifatnya, yang cuek, yang abai, maka akan terjadi hubungan yang kurang harmonis dalam rumah tangga atau relationship. Ya, oke, Pisces, kita lihat tema cinta apa untuk kamu di tahun 2025 ya. Tema cinta Pisces di tahun 2025. Tema cinta Pisces di tahun 2025. Ada forgiveness dan ada love language, physical touch. Wow. Pisces, love language, physical touch, ya, bahasa cinta melalui sentuhan, ya. A tender touch means too much, ya. Pisces, untuk hubungan asmara ini menggambarkan kondisi asmara kamu akan membaik bagi kamu yang sudah menjalin hubungan relationship ataupun dalam pernikahan. Akan banyak bahasa dan ungkapan cinta yang terjadi dalam hubungan asmara kamu. Bahkan kamu akan lebih ingin mengungkapkan bentuk cinta, kasih sayang, dan perhatian kamu itu dengan perbuatan. Misalnya mengatakan, atau dengan bunga, atau dengan hadiah, atau dengan kata-kata cinta, pujian-pujian, ya. Dan ini juga menggambarkan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu kalau di masa sebelumnya kurang hangat, ini akan kembali harmonis, ya. Kalau kamu merasakan pasangan kamu pasif, maka kamulah dituntut yang harus lebih aktif dalam memberikan perhatian dan mengambil sikap untuk tindakan-tindakan agar hubungan kalian lebih harmonis. Kemudian satu lagi forgiveness ya. Allow healing waters to wash away the pain of the past ya. Sepertinya untuk sebagian Pisces, tema cinta kamu, karena ini bacaan general ya, couple ataupun single, dua tema ini bisa terjadi pada Pisces single ataupun Pisces couple. Forgiveness ini menggambarkan tema cinta kamu. Kamu sepertinya dalam proses melepaskan seseorang yang pernah singgah di dalam kehidupan kamu, entah itu sebentar atau dalam jangka waktu yang lama, tapi kamu dan dia sudah berpisah.
Entah dia yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia, jodoh kalian sudah selesai. Nah, energi dia masih terasa, kamu masih mengingatnya, masih mengenangnya. Tapi di sini dikatakan udah lupain aja, Pisces. Jangan lagi hakimi diri kamu, ada kata adjustment, jangan juga hakimi situasi dan keadaan serta dia, udah anggap selesai ya udah. Kalau memang udah nggak ada lagi urusan apapun, oke? Siaplah melangkah untuk hubungan baru, untuk asmara baru. Maafkan dia, maafkan keadaan, dan maafkan juga diri kamu. Ini waktunya kamu menyembuhkan, momen pemulihan, ya menyegarkan diri kamu. Fokuslah pada hal-hal penting di dalam kehidupan kamu, ya Pisces. In the fourth house, kenyamanan tempat tinggal kamu, kedamaian kamu, karena semua kedamaian itu bersumber dari rumah dan tempat tinggal. Nyamankan tempat tinggal kamu, warnai tempat tinggal kamu. Namun mungkin ada juga sebagian Pisces yang mencoba untuk terhubung kembali dengan orang dari masa lalu karena masih ada rasa bersalah. Atau seseorang dari masa lalu datang dalam kehidupan kamu, Pisces, karena ada rasa bersalahnya terhadap kamu. Dan ini bisa mengulang momen circle yang sama. Circle yang seperti dulu. Bagaimana seperti dulu circle-nya yang kamu alami? Ya begitu juga, seperti terulang kembali. Oke? Bagi Pisces yang mempertanyakan momen pernikahan, di awal tahun 2025 ada. Tapi kalau untuk pertengahan 2025 sampai akhir tahun 2025, fokus kamu sudah berubah, visi kamu sudah berubah. Tidak lagi pada pernikahan, tetapi lebih ke kenyamanan hidup dan keamanan hidup. Tapi kalau kamu sudah mendapatkan pernikahan di awal tahun 2025, maka selanjutnya fokus kenyamanan hidup kamu bersama dengan pasangan. Kalau kamu belum menemukan pasangan dan belum menikah di awal tahun 2025, fokus kamu adalah kenyamanan hidup kamu sendiri, single happy, dan menyamankan kehidupan kamu, menstabilkan kehidupan kamu. Pisces, oke? Pisces, saya pikir cukup. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu agar channel ini berkembang. Untuk bacaan angels, pesan semesta, saya sudah buat. Tonton aja di playlist, itu berlaku sampai seterusnya. Bahkan untuk tahun 2025 hingga 2026, karena itu baru aja saya buat di akhir tahun 2024 ya. Linknya nanti ada di akhir video saya buat. Kalau nggak ada, ke playlist aja ya teman-teman. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif yang terkunci, teman-teman silakan join membership. Ada tombol bergabung di samping foto profil channel ini, klik dan pilih. Baca dulu fasilitas apa yang kalian butuhkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Thank you for watching, Pisces. Bye-bye.